Oke, ya.
Baik, karena sudah menunjukkan jam 8.45, jadi kita mulai nih, Dik. Sudah dipanggil semua temannya, sudah di-share linknya di grup kelas tak. Oke. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Coba diaktifkan dulu kameranya. Maka lihat kita siap semua jika belajar hari ini. Alhamdulillah. Siapa ini yang belum kerja tugasnya kemarin? Siapa belum kumpul? Ada kayaknya nggak pernah kerja tugas. Siapa yuk yang belum kerja tugasnya? Nggak ada tuh nilai tak nanti? Ini kenapa nggak dikerja? Kenapa nggak dikerja? Ih, lama nih tugasnya dari minggu lalu. Kalau kemarin di acaranya kan bisa dikerja dari lama nih. Panjang di waktunya. Kenapa ndak langsung dikerja waktu itu? Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita kan kemarin sudah menyelesaikan materi apa ya? Materi sampai di mana kemarin perkalian pembagian toh? Ya, sudah sampai di situ. Jadi nanti ada ulangan hariannya tapi kita nanti jadwal hari Kamis ulangan harian. Jadi belajar memang Ki. Terus nanti kalau kasih ke ulangan, aku bilang sampai jam 12 malam, sampai jam 12 malam betulan. Nggak bisa nih, besok pagi bilang, maaf kak, bisa dibukakan lagi linknya kak, ada acara aku begini, begini, begini. Nggak bisa, dikerja memang Mina. Nggak dibuka itu linknya. Karena banyak kelas 71, 72 begitu. Di berapa kali makasih ingat sampai jam 12 malam nih, sampai jam 12 malam Ji. Masih besoknya baru nano, padahal baca di chat pagi-pagi. Baru bilang nggak ada kuotaku. Nggak ada itu nilainya kalau begitu. Jadi kalau nanti dikasih tugas dikasih tahu juga waktunya kapan terakhir dikerja memang nih, sebelum itu dikumpul memang nih. Nah, belajar disiplin. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kan FPB KPK sudah nih juga dipelajari toh. Pernah nih dijelaskan sama Ibu Rahmah atau pernah Mina kirimkan video? KPK sama FPB kan sudah nih toh. Kalau sama Ibu Rahmah sudah nih kan? Oke. Jadi sebentar tuh. Mana ini? Mau dulu kasih lihat siapa-siapa yang sudah kumpul tugas, siapa-siapa belum. Jadi kalau lihat mungkin ini baru masih tidak mau kerja tugas tahu. Nggak ada tuh nilainya karena aku nilai itu di situ di Google Classroom. Tampil nih tuh. Tugas kelas. Ini kan ada nih dua tugasnya toh di sini. Tugas pecahan yang pertama ini berapa hari. Oh, baru lagi ada yang kumpulkan Ki. Oke. Siapa nih baru kumpul? Khairunisa sama Putri Andira baru kumpul Ki.
Baru kayaknya ada belum deh. Nih siapa nih? Angga belum kerja tugas. Bintang Junior, Faiz, Muhammad Zulfikar, Nur Ashifa tidak ada kumpul tugas. Dilihat aja nih nama-namanya yang tidak kumpul tugas. Kenapa ndak dikerja tugasnya, Dek? Ada jika orangnya di sini? Yang lain itu ada Angga, siapa lagi? Bintang Junior, Zulfikar, Nur Ashifa. Ada jika di sini. Kenapa ndak dikumpul tugasnya? Nanti ndak naik kelas ki? Bagaimana itu kalau ndak naik kelas? Karena ndak anu nilai tak, ndak ada nilainya kalau ndak kumpul tugas, ndak ada nilainya. Bagaimana Ji? Dikerja nanti tugasnya nah. Angga, halo Angga, didengar Ji? Bintang Junior, didengar Ji atau tidak? Halo, ya dikerja nanti tugasnya nah. Ya baru dikumpul. Nggak ada tuh nilai tak nanti protes lagi kalau nggak naik kelas. Bagaimana Mi? Kita nggak mau kerja tugas. Apa mau dinilai kalau begitu? Oke, kemudian ada lagi tugas ini yang perkalian pembagian juga. Berapa orang ini? Oh, sudah 19 orang kerja Ki. Nih, belum dinilai Pi. Nih juga Angga juga tidak kerja tugas di sini. Faiz, Nur Ashifa, Raya, Salsa, Dinda, Zulfikar. Dilihat, diperhatikan Ki tugasnya. Nanti kaget Ki tiba-tiba ndak nih kelas. Kenapa kan ndak nih kelas? Ternyata ndak pernah kerja tugas. Kayak mana mau Ki kasih nilai guru tak kalau ndak ada tugas tak ndak ada masuk nilainya. Kerja tugasnya nah. Oke, jadi itu untuk yang belum tugas. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Nah, sebelumnya sudah pernah saya share link video tentang himpunan toh? Pasti masih diingat-ingat Ji tentang himpunan. Iya, oke, sebentar. Nah, sebelumnya kan kita sudah pelajari tentang himpunan. Masih diingat apa itu pengertian himpunan? Pengertiannya. Himpunan itu apa sih? Himpunan itu apa? Ini misalnya. Pengertian himpunan. Ada yang tahu tidak kan? Apa? Apa Arden? Ya. Iya. Dipaham maksudnya kumpulan objek. Kan pengertian himpunan itu kumpulan objek. Kumpulan toh? Kumpulan berarti satu atau banyak? Kumpulan itu maknanya satu atau banyak? Banyak kan, kumpulan dari objek toh. Objek itu apa saja? Kumpulan dari objek yang memiliki apa tadi? Sifat tertentu kan? Kumpulan dari objek yang memiliki sifat atau karakteristik atau ciri-ciri lah, ciri-ciri tertentu yang bisa didefinisikan dengan jelas, yang bisa didefinisikan
Itu tadi katanya Ardan. Definisikan dengan jelas. Jadi pengertian himpunan itu objek atau objek itu apa saja Kak? Objek itu bisa berupa benda, orang, sifat, atau bagaimana. Misalnya bisa berupa orang, benda, apalagi orang, benda, sifat, dan lain-lain ya. Misalnya kumpulan kendaraan beroda 2, apa saja itu? Kumpulan kendaraan yang rodanya 2. Kumpulan. Iya, motor, sepeda, apalagi? Iya, apalagi? Motor, sepeda, apalagi? Kalau mobil masuk tidak? Tidak. Atau kalau mobil, kenapa mobil tidak masuk? Beroda 4. Iya, karena beroda 4, tidak beroda 2 kan? Berarti ini dia memiliki sifat atau ciri-ciri. Sifat atau ciri-cirinya apa tadi? Kalau beroda 2, kalau motor tadi motor, sepeda dia ciri-cirinya beroda 2. Mobil tidak masuk karena mobil beroda 4. Berarti tidak masuk ke dalam ciri-ciri ini kan? Kemudian bisa didefinisikan dengan jelas. Kan jelas nih definisinya, jelas nih maksudnya. Jelas nih perbedaannya. Motor rodanya 2. Motor rodanya 2, mobil rodanya 4 kan? Tadi kan yang ditanyakan kumpulan, misalnya di sini. Kumpulan kendaraan beroda 4. Beroda 2. Berarti yang masuk itu sepeda, motor, apalagi yang beroda 2. Ada tidak? Kendaraan beroda 2, sepeda, motor. Itu misalnya dulu. Berarti mobil tidak masuk karena kan sifatnya jelas nih toh, sifatnya tuh dia harus beroda 2. Karena mobil beroda 4, maka dia tidak masuk dalam himpunan di sini, dia tidak masuk. Toh mobil. Seperti itu, dan jelas sekali, jelas nih definisinya. Oh, mobil beroda 4, sepeda beroda 2, makanya sepeda masuk di himpunan ini, di kumpulan ini. Sampai sini paham? Sampai di sini paham? Dipaham tuh pengertian himpunan, berarti kumpulan dari objek. Kumpulan dari objek. Objek itu bisa berupa orang, bisa benda. Misalnya kumpulan orang-orang, kumpulan suku Bugis. Kalau orang Jawa masuk tidak? Tidak kan? Karena dia sukunya Jawa, bukan Bugis. Iya kan? Kumpulan orang-orang Bugis. Berarti suku Jawa bukan masuk ke orang Bugis karena dia beda sukunya. Iya kan? Sampai di sini paham atau tidak? Oke. Dan juga definisikan dengan jelas. Jelasnya ini dia memiliki parameter tertentu, misalnya sebentar. Misalnya kumpulan orang-orang pintar, itu masuk himpunan atau tidak? Kumpulan orang-orang pintar. Himpunan orang-orang pintar, misalnya kumpulan orang-orang pintar. Itu kira-kira masuk atau tidak? Menurut kita sendiri, masuk atau tidak itu? Masuk ke dalam himpunan atau tidak? Masuk. Tadi siapa bilang masuk? Ardan. Siapa bilang tidak terhitung? Kenapa tidak terhitung, Rizka? Kenapa tidak terhitung? Karena tidak jelas misalnya kumpulan orang-orang pintar, misalnya kumpulan orang-orang pintar.
Kumpulan orang pintar. Nah, tidak jelas gini karena apa dasarnya dia bisa dikatakan pintar? Apakah pintar kan banyak, ada pintar matematika, ada pintar menyanyi, ada pintar menggambar, toh menyanyi misalnya, ada pintar bahasa Inggris, kan banyak pintar, toh. Tapi di sini dia tidak didefinisikan pintar dalam hal apa, makanya dia tidak jelas. Kemudian juga tidak bisa dikatakan misalnya kelas 73. Kelas 73 itu kumpulan orang-orang pintar daripada kelas 71. Apa definisinya pintar? Kan misalnya ada 73, ada misalnya Ardan pintar matematika, atau siapa lagi, Rizka pintar bahasa Inggris. Terus di kelas 71 ada yang pintar bahasa Indonesia, ada pintar berpidato, ada pintar menggambar. Kan tidak jelas Ki kalau hanya dikatakan orang-orang pintar. Jadi dia tidak termasuk himpunan. Ini kan tadi definisinya harus bisa didefinisikan dengan jelas. Sementara pintarnya tidak jelas, pintar apa? Dia tidak. Sampai di sini paham tidak? Nah, jadi pintar itu tidak termasuk karena tidak jelas. Misalnya dia bilang kumpulan orang-orang pintar matematika atau kumpulan orang-orang pintar bahasa Inggris. Baru dia masuk karena jelas apa kriterianya dia bisa masuk di anggota itu. Dia harus pintar, misalnya kumpulan orang-orang pintar matematika, berarti dia harus pintar matematika, baru dia bisa masuk di kumpulan itu. Ya kan? Misalnya dia pintar kumpulan orang-orang pintar bahasa Inggris, berarti dia harus pintar bahasa Inggris. Ya kan? Sampai di sini paham tidak? Ada pertanyaan? Nah, misalnya juga ada lagi. Saya kasih lagi contohnya. Kumpulan kelompok mobil bagus. Mobil bagus. Apa definisinya dia bisa dikatakan mobil bagus? Kan tidak jelas Ki. Misalnya kumpulan mobil bagus. Kumpulan mobil bagus. Kan bagus, orang beda-beda seleranya. Mungkin ada yang suka warna hitam. Mobil yang kecil itu apa namanya? Kalau yang kecil, misalnya mobil Ayla atau mobil apa yang kecil-kecil toh, dia suka warna hitam, baru mobilnya kecil, warna hitam kecil. Nah, menurutnya itu sudah bagus. Ada juga yang suka mungkin mobil truk kan besar, misalnya warna kuning, mobilnya besar, ini tadi kecil, yang pertama mobilnya besar, kemudian warnanya kuning, kan beda-beda seleranya. Jadi bagus ini tidak bisa terdefinisi dengan jelas. Mobil bagus, ada yang bilang misalnya punya mobil warna putih, baru mobil Avanza. Terus ada bilang bagus sekali itu mobil, tak, baru ada juga bilang tidak bagus, biasa saja begitu kan. Kalau bagus ini tidak ada kriterianya tidak jelas karena orang-orang berbeda seleranya. Ada yang suka warna putih misalnya, tapi yang lain tidak suka. Ada yang suka warna kuning, tapi yang lain tidak suka. Jadi kan dia tidak terdefinisi dengan jelas. Makanya kumpulan mobil bagus ini tidak masuk ke dalam definisi himpunan. Sampai sini paham? Oke. Kalau gitu misalnya ada lagi kelompok hewan-hewan bertelur. Apa saja itu? Bisa tidak didefinisikan? Kelompok hewan bertelur. Apa saja hewan-hewan bertelur? Ayam, apa lagi? Bebek, apa lagi? Iya, apa lagi? Ayam, bebek, burung. Begitu? Misalnya sampai situ dulu. Kalau sapi masuk tidak kelompok hewan bertelur? Sapi masuk tidak kelompok hewan bertelur? Kenapa? Karena dia sapi beranak atau sapi itu melahirkan, iya kan?
Iya kan tadi kriterianya jelas itu hewan bertelur, jelas sekali kalau kalau ini jelas hewan bertelur bisa Ki bedakan yang mana anggota, yang mana yang bukan. Misalnya tadi sapi. Sapi kan dia bukan anggota dari hewan bertelur, bukan anggota hewan bertelur karena dia beranak atau melahirkan, beranak atau melahirkan. Jadi dia jelas dia bukan anggota hewan bertelur karena dia tidak bertelur. Kalau ayam, bebek, burung dia bertelur. Berarti kan himpunan itu juga bisa himpunan itu juga bisa dibedakan dengan jelas yang mana contohnya, yang mana bukan contoh. Nah, himpunan itu juga jelas yang mana contoh, yang mana bukan contoh. Saya tadi contohnya hewan bertelur. Hewan bertelur contohnya apa? Ayam, bebek, burung. Sementara yang bukan hewan bertelur, sapi, kambing, kucing, ya kan? Berarti jelas bisa dibedakan yang mana yang termasuk anggotanya, yang mana yang bukan anggotanya. Sampai di sini paham atau tidak? Oke. Jadi sapi ini kan dia tidak termasuk dari ini, berarti dia bukan anggota dari himpunan hewan bertelur karena dia tidak bertelur. Jadi bisa himpunan itu bisa diketahui anggotanya dengan jelas karena ada sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki. Misalnya tadi hewan bertelur, berarti dia harus bertelur, berarti dia bisa masuk di kelompok hewan bertelur. Kemudian ada juga notasi untuk menyatakan, notasi itu simbol untuk menyatakan hewan, simbol untuk menyatakan dia itu anggota atau tidak. Misalnya di sini saya tadi ini yang saya gambar, yang di sini sapi kan tadi hewan bertelur. Saya mundurkan dulu. Misalnya di sini kumpulan hewan bertelur, hewan kalau gitu jangan hewan bertelur, apa ya kira-kira ya? Biar beda hewan bertelur, bertelur. Kan tadi jelas ada ayam, saya gini. Di situ dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Iya, ayam, burung, angsa, bebek dan lain-lain kan? Jelas. Atau bisa dikatakan ayam itu misalnya himpunan hewan bertelur kan panjang sekali ditulis. Misalnya saya tulis seperti ini, a sama dengan himpunan atau kelompok lah, saya bilang kelompok. Biasanya jarang di soal bilang himpunan, biasanya kelompok atau kumpulan atau kelompok hewan bertelur bertelur. Saya hapus dulu deh. Nanti dicatat ya, bisa dilihat lagi di videonya di YouTube. Nanti saya upload lagi di YouTube kalau adik-adik mau tulis ulang. Soalnya di sini tidak sempat Ki kalau mau tunggu nulis, nanti tidak cukup waktunya. Mana tadi? Jadi misalnya di sini himpunan A itu kelompok hewan bertelur. Bisa ditulis seperti ini cara penulisannya ya. Hewan bertelur. Atau bisa saya tulis begini. Himpunan A, atau bisa juga A saja. Jadi lambang dari himpunan itu biasanya ditulis dengan huruf besar. Huruf besar bisa A, B, C, D sampai seterusnya. Dia pasti huruf besar atau huruf ini A besar, toh A kapital. Nah, misalnya tadi kan A itu sama dengan kelompok hewan bertelur. Berarti cara tulisnya begini. A besar sama dengan buka kurung seperti ini, namanya kurung kurawal. Pasti sering dilihat di buku-buku atau di buku-buku matematika sebelumnya, kurung kurawal seperti ini. Apa tadi kelompok hewan bertelur? Ada ayam, bebek, burung, angsa,
Saya sampai sini dulu. Nah, berarti jelas di sini dia jadi ini menunjukkan A itu atau himpunan A, yang dimana himpunan A itu kelompok hewan bertelur, itu anggotanya, atau bisa tulis ini sama dengan buka kurung, itu berarti anggotanya itu terdiri dari ayam, bebek, burung, angsa. Berarti ini dibaca himpunan A. Himpunan A terdiri dari ayam, bebek, burung, angsa. Kemudian misalnya seperti ini, kita mau tuliskan anggotanya, kan tadi ini dibilang himpunan A. Misalnya di sini ayam, anggota, ini lambang anggota, seperti huruf E atau huruf C baru dikasih garis di tengahnya, seperti ini. Kalau di buku-buku seperti itu, seperti huruf C baru dikasih garis di tengahnya. Ayam, ini jadi dibaca ayam anggota A, artinya ayam anggota himpunan A. Kan himpunan dinyatakan dalam huruf kapital tadi atau huruf besar. Misalnya, terus apa lagi? Misalnya bebek anggota, ini tadi huruf C baru dikasih garis di tengahnya, anggota himpunan A, itu dibacanya bebek anggota himpunan A. Terus misalnya sapi kan bukan anggota, ditulis seperti ini, sapi baru huruf C, seperti ini huruf C baru dikasih garis, atau mirip huruf E juga baru dicoret, itu artinya bukan anggota. Sampai sini paham? Iya, jadi yang ini huruf ini yang seperti E atau seperti C ini itu dibaca anggota. Berarti kalau bukan anggota tinggal dicoret mami, seperti ini dicoret. Nah ini anggota. Kalau bukan anggota tinggal dicoret seperti ini, berarti dia bukan anggota. Begitu. Sampai di sini paham? Oke, ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada. Misalnya, oke, kalau tidak ada, misalnya di sini ada lagi T. Misalnya T itu adalah kumpulan alat tulis. Alat tulis itu apa saja? Alat tulis bisa disebut tidak? Apa? Misalnya T itu ada pensil, apalagi? Pulpen, penghapus, apalagi? Tip X, apalagi? Buku masuk tidak? Buku, spidol, dan lain-lain ya, misalnya sampai situ dulu. Nah, misalnya saya tulis, berarti pensil itu anggota himpunan T atau tidak? Pensil anggota kumpulan alat tulis atau tidak? Iya, anggota. Berarti tulis seperti ini, anggota himpunan T, atau himpunan T tadi itu alat tulis, ya kan? Misalnya ini pisau masuk tidak? Pisau dia anggota atau tidak? Pisau anggota alat tulis? Bukan, ya kan? Bukan anggota, berarti lambangnya seperti ini. Pisau bukan anggota alat tulis atau bukan anggota himpunan T. Iya kan? Pisau bukan anggota himpunan T. Jadi tulisnya seperti ini, karena pisau bukan alat tulis. Orang macam apa tulis pakai pisau? Kan tidak ada toh? Kemudian misalnya garpu masuk tidak alat tulis? Iya, bukan anggota karena dia alat makan, dia bukan alat tulis, ya kan? Iya, sampai di sini paham bedanya? Iya, jadi nanti kalau adik-adik di buku menemukan tanda-tanda seperti itu, tidak usah pusing. Karena itu cuman supaya dalam matematika memang banyak simbol-simbol untuk mempersingkat penulisan. Jadi ini dibaca anggota, ini dibaca bukan anggota. Ini kan sampai sini paham ya? Ingat tadi himpunan itu harus, misalnya adik-adik mau ubah, karena misalnya saya tulis begini kan panjang sekali, bisa saya tulis di sini kumpulan alat tulis, di sini di bagian T sini saya tulis kumpulan alat tulis, kan panjang sekali. Makanya biasanya di matematika itu disingkat dengan simbol-simbol.
Soalnya tadi simbolnya saya pilih T, saya juga bisa pilih C, saya bisa pilih Z, bisa pilih apapun dalam abjad, tetapi harus ditulis dalam huruf kapital atau huruf besar seperti ini. Ya, sampai sini paham? Oke. Setelah itu kita bisa lanjut lagi cara menyatakan himpunan. Nah, jadi ada juga cara menyatakan himpunan. Ternyata himpunan itu bisa dinyatakan. Soalnya seperti ini. Himpunan, misalnya, jadi cara menyatakan himpunan itu ada beberapa cara. Sebentar, saya tulis. Cara menyatakan himpunan. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama itu cara menyatakan atau mendaftarkan anggotanya. Jadi kayak tadi dinyatakan langsung. Nih, cara menyatakan atau ini mendaftarkan lah, saya tulis sini. Mendaftarkan anggotanya. Mendaftarkan anggotanya, atau bisa dikatakan ini mendaftarkan anggotanya. Jadi lebih dari satu ya, kalau anggota berarti lebih dari satu anggotanya, atau bisa dikatakan menggunakan tabulasi atau metode tabulasi. Metode tabulasi mendaftarkan anggota metode tabulasi. Nah, ini tadi mendaftarkan anggota. Bagaimana contohnya? Seperti yang tadi, misalnya A itu atau C lah, C itu kumpulan hewan-hewan bertelur. Apa saja hewan-hewan bertelur? Tadi ayam, burung, bebek, dan sebagainya. Nah, berarti ini dia dikatakan sebagai metode tabulasi. Bebek, oke. Bebek. Nah, ini dikatakan sebagai metode tabulasi. Kenapa tabulasi, Kak? Karena dia mendaftarkan anggota-anggotanya. Didaftarkan ayam, burung, bebek, didaftarkan. Misalnya juga, kan kemarin sudah belajar bilangan kumpulan bilangan prima. Misalnya B itu kumpulan bilangan prima yang kurang dari 10. Misalnya kurang dari 10, berarti apa saja bilangan prima? Udah belajar belum bilangan prima? Kan sudah di FPB KPK bilangan prima. Ya, berapa saja yang kurang dari 10? Bilangan prima berapa saja? 2, 2, 3, 5, 7. Jadi bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi lagi, atau pembaginya itu cuma 1. Misalnya 2 dibagi 1 berapa? 2, 3 dibagi 1 berapa? 3. Misalnya 3. Jadi bilangan prima itu bilangan yang bisa dibagi, yang tidak bisa dibagi lagi dengan angka lain karena dia sudah paling kecil. Tidak bisa dibagi dengan angka lain, atau dia cuma bisa dibagi dengan 1 atau dengan dirinya sendiri. Kan 2 bisa dibagi 2 2 dibagi 2 berapa? 1. Kalau 3 dibagi 3? 1. Nah, jadi bilangan prima itu bilangan yang dia hanya bisa dibagikan dengan dirinya sendiri, atau hanya bisa dibagikan dengan 1. Jadi cuma bisa dibagikan dengan itu. Misalnya dari 2, Kak, aku bagi dengan 4. Hasilnya berapa? 2/4. 0, kan? 0,5. Berarti hasilnya bukan lagi bilangan bulat. Jadi bilangan prima itu dia harus menghasilkan bilangan bulat, yang dimana hasilnya itu adalah dia sendiri atau 1.
Jadi cuman ada 2 pilihan. Jadi dia ibaratnya tidak bisa Mi dibagi. Tidak bisa Mi ada angka lain selain dirinya sendiri dengan 1 kalau dibagikan. Dan dia ingat harus bilangan bulat. Harus bilangan bulat hasilnya. Harus bilangan bulat. Nah, jadi yang masuk di situ ada 2, 3. Misalnya Kak, kenapa 4 enggak masuk bilangan prima, Kak? Coba 4. 4 masih bisa dibagi berapa? 4. Bisa tidak dibagi selain angka, selain dibagi dengan 4, selain dibagi dengan 1, bisa dibagi berapa lagi 4? 2. Berarti masih ada angka di bawahnya 4 kan? Berapa 4 dibagi 2? 2. Berarti dia masih bisa menghasilkan angka. Ini kan 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 1, 4 toh. 4 dibagi 1, 4. Jadi dia masih bisa Kak, ternyata Kak, dia masih bisa menghasilkan angka selain dirinya sendiri dan angka 1. Dia masih bisa menghasilkan angka 2. Bagaimana caranya menghasilkan angka 2? Dibagi 2. Makanya dia tidak termasuk dalam bilangan prima. Sampai di sini paham tidak? Iya. Sementara kalau 3 tidak ada Mi. 3 cuma bisa dibagi 1. 3 cuma bisa dibagi 3. Coba 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 kan dia koma-koma hasilnya. Ya toh? 3 dibagi 2 dia koma-koma. Jadi dia bilangan prima karena dia cuma bisa dibagikan dengan 1 atau dibagikan dengan dirinya sendiri, yaitu 3. Sampai di sini paham? Oke. Jadi mungkin sampai situ untuk bilangan prima. Kita lanjutkan lagi. Jadi bilangan prima yang kurang dari 10 itu kira-kira ada 2, 3, 5, 7. 8 tidak masuk karena 8 bisa dibagi 4, ya kan? 8 dibagi 4 berapa? 2. 9 bisa tidak dibagi? 9 bilangan prima atau bukan? Kenapa? Kenapa 9 bilangan prima? Jadi 9 itu bukan bilangan prima karena 9 masih bisa dibagi 3. 9 dibagi 3 berapa? 3, iya kan? Karena 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi 9 itu bukan bilangan prima karena masih bisa dibagi 3. Kan tadi bilangan prima harus hanya bisa dibagikan dengan 1 atau dibagikan dengan dirinya sendiri, yaitu 9. Jadi kalau masih ada dibagi 3 berarti dia bukan termasuk bilangan prima. Sampai di sini paham? Iya, jadi 8 juga enggak masuk karena 8 bisa dibagi 4. Jadi semua sampai sini 2, 3, 5, 7. Atau bisa juga kita kasih masuk 1. 1, 2, 3, 5, 7. Jadi bilangan prima yang kurang dari 10 itu 1, 2, 3, 5, 7. Jadi seperti itu. Nah, ini kan tadi kita belajarnya tentang mendaftarkan anggota-anggotanya. Mendaftarkan anggota-anggotanya berarti semua anggotanya ditulis. Semua anggotanya ditulis. Kayak tadi misalnya ayam, burung, bebek, apalagi banyak lah pokoknya. Berarti semua anggotanya ditulis. Misalnya juga bilangan bulat. Bilangan bulat terlalu luas, apa ya? Kira-kira selain itu, misalnya bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5. Bilangan cacah, tahu tidak bilangan cacah? Seperti apa contohnya bilangan cacah? Bilangan cacah tahu tidak? Bilangan cacah itu misalnya saya tulis ini A. A itu himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5. Yang kurang dari 5 berarti bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, berapa lagi? 3, 4. Sampai situ saja toh. Kan dia bilang tadi kurang dari 5. Kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti 5-nya tidak termasuk. Karena dia mintanya yang kurang dari 5 saja. 5-nya tidak termasuk. Berarti ada 0, 1, 2, 3, 4. Karena dia tadi mintanya bilangan cacah yang kurang dari 5. Nah, berarti bilangan cacah yang kurang dari 5 kita tulis semua. Yang kurang dari 5 itu berapa saja? 0, 1, 2, 3, 4. Oh, begitu. Berarti itu anggota-anggotanya.
Ini yang dikatakan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Berarti ditulis semua anggota-anggotanya. Ya tadi bilangan prima kurang dari 10, ini tadi ya. Bilangan prima kurang dari 10, ini tadi. Kurang bilangan cacah, saya tulis ini. Ini bilangan cacah kurang dari 5. Maka anggota-anggotanya ini dikatakan sebagai mendaftarkan anggota. Berarti kalau misalnya dia sudah kasih kriteria tertentu, atau answer screen ya, perlu. Nah misalnya tadi sudah kasih kriteria tertentu. Tampil di layar, oke. Kriteria tertentu, kriteria atau ciri tertentu. Tadi kan himpunan ada ciri tertentu, ada apa lagi? Jelas, ciri tertentu, sama apa gitu. Hurufnya harus besar kan? Ini tadi huruf besar. Notasi himpunannya huruf besar atau huruf kapital. Nah, kemudian ciri tertentunya seperti ini, kurang dari 10. Berarti kalau kita gunakan ini mendaftarkan anggotanya, berarti kita tulis semua apa saja yang kurang dari 10. Tadi bilangan prima yang kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, 5, 7. Itu kurang dari 10, Kak. Kalau bilangan cacah yang kurang dari 5, tulis semua, Ki. 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tuh, sampai sini paham? Iya, jadi itu dikatakan dengan mendaftarkan anggotanya, berarti ditulis semua anggota-anggotanya. Seperti itu. Kemudian ada lagi, kalau sudah paham, ada lagi cara kedua. Cara keduanya itu menggunakan notasi pembentuknya. Misalnya seperti ini tadi. Misalnya tadi kan ini cara kedua, saya tulis dulu. Jadi cara kedua itu menggunakan notasi pembentuk himpunan itu, notasi pembentuknya. Jadi kita notasi seperti yang tadi kan, karena tadi saya bilang yang seperti lambang C tapi ada garisnya, itu dikatakan sebagai anggota, dibacanya anggota. Itu dikatakan notasi atau simbol. Kita menggunakan notasi atau simbol. Notasi yang tadi E kan sama dengan anggota. Jadi ini kita juga bisa menyatakan himpunan menggunakan notasi. Ini notasi ya, dibaca NO. Itu dibaca dengan NO. Notasi pembentuk himpunan. Sebentar, saya tulis ulang. Menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, jadi menggunakan notasi pembentuk himpunan. Kita ambil contoh misalnya tadi yang bilangan cacah. Misalnya kan syaratnya dia bilangan cacah kurang dari 5. Kan tadi lambangnya A, bisa kita tulis seperti ini. Bilangan cacah, ini kan tadi A, berarti A itu bilangan cacah yang kurang dari 5. Yang tadi soalnya bilangan cacah yang kurang dari 5. Kita gunakan notasi seperti ini, kurung kurawal juga, baru kita misalkan dengan X di mana X itu saya tulis setengah. X di mana X kurang dari, tahu tidak lambang kurang dari? Seperti ini kan kurang dari 5. Kemudian kita kasih koma, baru ditulis seperti ini. X anggota, bagaimana tadi lambang anggota? Seperti huruf C, baru dikasih garis kan. Anggota bilangan cacah. Nah, seperti itu, baru tutup.
Jadi cara penulisannya itu X dulu, baru tanda panjang seperti ini, tanda garis panjang. X di mana? Ini garisnya dibaca di mana? Di mana X lebih atau kurang dari 5, baru koma lagi. Koma itu juga dibaca di mana? Di mana X itu anggota bilangan cacah. Jadi cara bacanya seperti itu. Sampai di sini paham atau tidak? Atau masih susah-susah? Jadi dia kalau cara kedua ini dikatakan sebagai syarat. Ini yang saya kasih tanda kuning-kuning. Itu dikatakan sebagai syarat keanggotaan. Bahasa bakunya itu syarat keanggotaan. Di sini. Syarat keanggotaan. Itu dikatakan sebagai syarat keanggotaan. Jadi cara tulisnya X itu bisa berupa apa saja. Ini seperti tadi cara. Misalnya kita mau bedah lagi, maka kita baca dari syaratnya tadi. Ini kan tadi syaratnya dia harus apa tadi? Harus kurang dari 5. Kurang dari 5 yang dimana X itu bilangan cacah. Jadi X-nya itu ada banyak ternyata. X itu ada banyak. Ntar kita tulis ini misalnya. Nah, misalnya ini yang saya tandai biru X. Ternyata X-nya itu ada banyak, Kak. X-nya itu ternyata kalau X kurang dari 5 dan X itu bilangan cacah, apa saja ini seperti yang di atas tadi. Ternyata itu dia ada 0, 1, 2, 3, 4 karena dia kurang dari 5. X-nya itu ada banyak, makanya di sini kita lambangkan saja semua anggota yang di sini 0, 1, 2, 3, 4 itu kita lambangkan dengan X. Tapi dia harus ada syarat tertentu supaya bisa dibedakan. Misalnya saya lambangkan saja X, baru saya tidak tulis X-nya itu bagaimana, X-nya itu apa, maka dia tidak jelas. X saja, X itu bisa apa saja, bisa misalnya saya bilang X itu ayam karena misalnya saya ambil dari sini bilangan himpunan yang bertelur. Kemudian bisa juga X itu adalah sebuah benda seperti misalnya motor. Kenapa X itu motor? Kan tidak jelas Ki kalau cuma ditulis X saja. Makanya harus ditulis di sini. Makanya dia harus ditulis di bagian sini. Sebentar. Saya tandai. Makanya dia harus ditulis di bagian sini. X-nya itu apa? Rentangnya apa saja? Kemudian bilangan cacah. Kenapa tidak dibilang saja bilangan cacah saja, tidak usah ditulis X kurang dari 5 karena bilangan cacah itu banyak. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1000, 1 juta itu semua bilangan cacah. Makanya supaya tidak usah tulis semuanya, kita tidak usah tulis semuanya, bisa kita kasih batas seperti ini tadi kan. Batasnya itu yang kurang dari 5 saja, berarti anggotanya itu ada yang di atas tadi 0, 1, 2, 3, 4 yang kurang dari 5. Sementara misalnya bisa juga kita tulis seperti ini. Kalau dibentuk notasi kelebihannya bisa tulis saja misalnya seperti ini. Misalnya seperti yang saya tulis di atas ya. Misalnya tadi kan A. Misalnya saya gantilah D. D itu himpunan bilangan cacah. D itu bilangan cacah. Misalnya saya ubah ke notasi. Kan himpunan bilangan cacah, misalnya di sini. D itu bilangan cacah. Seperti yang saya bilang tadi, bilangan cacah itu banyak dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa ratus juta. Kan banyak sekali kalau mau kita tulis satu-satu toh. Jadi bisa kita ubah ke bentuk notasi supaya kita bisa tetap menyatakan himpunan tersebut. Berarti D sama dengan, bagaimana cara menulis notasi seperti yang di bawah tadi? D sama dengan kurung kurawal, baru bagaimana kalau nulis tadi seperti yang di bawah, tapi ada bedanya karena ini bilangan cacah saja, dia tidak dibatasi. Bagaimana kira-kira? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Belum didapat idenya? Mengerti atau belum?
Halo, dimengerti mi atau belum? Dimengerti mi atau belum? Yang kutulis. Belum. Yang dimana belum dimengerti? Ini kan baru kita pelajari tentang cara menyatakan himpunan ini, cara menyatakan himpunan ini yang di atas, cara menyatakan himpunan kan. Jadi yang pertama tadi kita mendaftarkan anggota-anggotanya, maksudnya itu ditulis semua anggotanya. Kemudian yang kedua, kita gunakan notasi pembentuk himpunannya. Jadi anggotanya tidak perlu ditulis semua, cukup ditulis saja ciri-cirinya, ciri-ciri dari anggota tersebut. Seperti yang tadi, misalnya ini tadi X yang kurang dari 5, misalnya bilangan cacah yang kurang dari 5, kan tadi bilangan cacah yang kurang dari 5, maka kita batasi X nya itu kurang dari 5, kemudian X nya itu juga bilangan cacah. Jadi bisa nanti misalnya mau ubah lagi ke bentuk ini yang cara 1, kita tahu karena jelas mi jelas mi rentangnya, jelas mi juga di bilangan apa, atau bisa dikatakan jelas juga syarat keanggotaannya. Saya seperti ini kalau begitu, kalau adik-adik belum ngerti. Misalnya saya tulis seperti ini. Misalnya A itu bilangan asli. Kan banyak tuh kata-kata bilangan, ada bilangan asli, bilangan caca, bilangan itu kurang lebih sama. Misalnya bilangan asli itu A sama dengan bilangan asli yang kurang dari 10. Kita batasi karena bilangan asli itu banyak juga, sampai berjuta-juta. Bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli itu sama, tapi bedanya sama bilangan caca, dia tidak dimulai dari 0, dia dimulai dari 1. Berarti kalau yang kurang dari 10 apa saja? Bisa dikasih tahu Kak? Yang kurang dari 10, angka yang kurang dari 10 dimulai dari 1. Berarti 1, 2, berapa lagi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, berapa? 9, 10 masuk tidak? Tidak toh, karena dia bilang kurang saja. Kalau dia bilang bilangan asli yang kurang atau sama dengan 10, berarti 10-nya masuk. Tapi di sini karena dia bilang kurang saja, berarti tidak masuk 10-nya. Sampai di sini paham? Oke. Oh, gitu. Iya, seperti ini. Ini kalau kita disuruh mendaftarkan, ini kita pakai cara 1. Yang tadi cara 1 itu mendaftarkan anggota. Kemudian Kak, misalnya kan ini panjang sekali mau Kak tulis. Misalnya nanti kurang dari 20, berarti tulis sampai 19 toh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Panjang sekali ditulis kan? Nah, kemudian ternyata ada caranya supaya kita bisa tulis tidak terlalu banyak. Caranya itu seperti cara kedua ini, kita gunakan notasi pembentuk himpunan. Cara duanya. Ini kan tadi cara pertama itu ditulis semua anggotanya. Cara kedua itu seperti ini, misalnya A sama dengan tadi kita tulis dulu X-nya. Misalnya bisa juga ini diganti bukan X. Misalnya adik-adik suka angka, misalnya suka huruf R. Kak, saya tidak suka huruf X, Kak. Aku suka huruf R. Atau suka huruf F, misalnya nama Tak Fadli atau siapa. Misalnya huruf apa lagi yang kita suka, sembarang saja ditulis di sini. Misalnya saya pakai huruf G karena namaku Gina, misalnya G. G-nya seperti ini, G-nya harus huruf kecil, G huruf kecil. G misalnya muka pakai G huruf kecil, baru kita kasih garis lagi begini, garis panjang itu tadi dibaca di mana. Kemudian kan tadi ada jelas sifatnya di atas toh kurang dari 10, berarti G atau harus kurang dari 10. Kurang dari 10 baru tanda koma, di mana G itu bilangan asli, berarti G itu anggota. Bagaimana tadi tulis anggota? Seperti ini toh, seperti huruf C, baru dikasih garis tengahnya. Anggota bilangan asli, bilangan saya singkat bil asli. Kemudian sudah deh selesai. Begitu jadi cara menotasikannya. G
di mana G anggota G di mana G itu harus kurang dari 10, kemudian koma lagi, G-nya itu anggota bilangan asli. Misalnya Kak Anda suka Kak huruf itu, misalnya mau Ki ganti huruf C atau huruf apapun, terserah. Jadi tidak usah pusingi kenapa Kak ada hurufnya Kak. Tidak usah pusing di situ karena itu huruf hanya seperti simbol pengganti. G itu maksudnya apa? G itu maksudnya anggota-anggota yang di dalam sini, anggota-anggota yang 1 sampai 9 ini. Itu adalah mewakili G, diwakilkan oleh G, atau misalnya sini saya pakai Kak, ganti C. C kecil ya, ini C huruf kecil. C. Berarti C itu apa saja Kak? C itu sesuai syarat yang ada di sini. Syarat yang ini tadi yang dalam sini, ini kan syarat keanggotaan, ini tadi yang saya bilang di bawah, syarat keanggotaan. Syarat keanggotaannya itu dia harus kecil dari 10, kemudian C-nya itu harus bilangan asli. Nah, C-nya itu apa saja? Ternyata C-nya itu kita bisa ubah lagi ke bentuk yang di atas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ini kan soalnya tadi baru sampai 10. Misalnya bagaimana? Bilangan asli yang kurang dari 100. Saya tulis di sini. Bilangan asli yang kurang dari 100. Toh, misalnya kita tulis seperti yang cara 1, kita harus tulis semua anggotanya. Nggak peduli harus ditulis semua anggotanya. Kan kalau gitu penuh buku tak pasti. Kalau mau kita tulis begitu sampai 100, maka kita bisa gunakan ini tadi cara notasi. Bentar. Maka kita bisa gunakan cara notasi seperti tadi untuk menyingkatnya. Saya seperti ini. Tadi seperti ini. Nah, saya tadi seperti ini. Kalau dia bilangannya itu 1 sampai 100, kan tadi dia bilang 1 sampai 100. Aduh, nggak bisa dihapus lagi. Bilangan asli saya tulis ulang lah misalnya di sini. Kan tadi 1 sampai 100 ya, maka dia tidak bisa kan? Pasti tidak, bukan tidak bisa, tapi kalau ditulis seperti itu pasti buku tak cepat penuh karena banyak sekali ditulis. Misalnya 1 sampai 100, 1 sampai 100, bilangan asli yang kurang dari 100, berarti ada 1 sampai 99, iya kan? Yang kurang dari 100. Iya tidak? Iya toh? Berarti kalau mau pakai cara 1 pasti penuh itu buku tak. Misalnya kasih soal 1 sampai 1000. Kalau pakai cara 1 kita tulis itu 1 sampai 999 di buku tak. 1 2 3 4 sampai seterusnya sampai 999 kalau sampai 1000. Nah, makanya ada cara kedua ini muncul, matematika. Di matematika ada cara kedua, kita nyatakan dalam notasi. Jadi kalau dinyatakan dalam notasi, tidak perlu kita tulis semua anggota-anggotanya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Ini kan tadi soalnya sampai 100. Bilangan asli yang kurang dari 100. Jadi kita tulis bagaimana? Misalnya mau pakai huruf apa? Sembarang, huruf apa yang kita suka. Huruf apa misalnya? Huruf, bukan angka, huruf. A atau B? R, misalnya R ya. R, dan ingat harus huruf kecil di sini, tidak boleh huruf besar. Yang huruf besar itu cuma di luar ini, di luar itu harus huruf besar karena dia himpunan. Kalau yang di dalam dia anggota, kalau anggota dia tidak boleh huruf besar, harus huruf kecil. Sampai di sini diingat ya. Yang huruf besar cuma boleh di luar, huruf kecil. Yang di dalam harus huruf kecil. Jadi misalnya di sini R, baru apa lagi sesudah R? Bagaimana tadi caranya? Sudah R kita gambar apa lagi? Ya tulis apa lagi? Iya, garis panjang seperti ini bacanya itu di mana? Bacanya itu di mana? Jadi kita gambar garis. Baru apa lagi? Kan tadi kriterianya dia minta apa tadi? Bilangan asli yang kurang dari 99. Berarti bagaimana tulisnya? R. Bagaimana R? R kurang. Bagaimana lambang kurang dari? Begini atau begini? Yang kiri atau kanan? Masih diingat tidak lambang-lambang begini? Simbol. Kurang dari yang mana?
Yang ini toh, yang kecil Ki ujungnya toh. Iya, karena dia seperti ini. Berarti R kurang dari berapa tadi? 100 kan? R kurang dari 100. Karena tadi soalnya kurang dari 100, kemudian kita komakan lagi. R itu apa, Kak? R kurang dari 100, R itu apa? R itu bilangan asli. Kan tadi soalnya seperti itu. Jadi begini misalnya tulisnya. Daripada tulis lagi nanti A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai itu 99. Panjang sekali ditulis. Jadi bisa kita lambangkan seperti ini. Kita tulis saja dulu R. Misalnya adik-adik mau pakai R. R boleh, tapi kalau ingat kalau di depannya sudah pakai R, maka di sini juga harus R, di sini juga harus R. Misalnya di sini mau pakai A kecil ya. Karena dia anggota berarti dia harus A kecil. Di sini juga pakai A kecil, di sini juga pakai A kecil. Misalnya mau pakai B, di sini juga dia B kecil, di sini juga B kecil. Sampai di sini bisa dipahami atau belum? Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya dulu? Sempat ada bingung Kak, kenapa Kak begitu Kak? Ada mau bertanya? Ada mau bertanya tidak? Bisa dipahami kah? Atau masih bingung-bingung? Siapa tahu kita masih bingung-bingung Ki, bagaimana maksudnya itu? Sampai sini dipahami? Oke, jadi kita absen dulu Dik. Saya absen dulu. Supaya istirahat nih juga otak tak tuh sebentar. Jadi kita absen dulu sebentar mananya. Jadi yang absen itu yang ikuti pembelajaran saja, yang tidak ikut ya tidak disebut namanya. Tidak ada dengar Ki. Oke, Warista. Kelas 73 toh. Dengarkan namanya baik-baik. Oh, siapa ini? Andi Nifsatul Aira. Oke. Andin Aprilia. Andin Aprilia. Tidak ada. Kemudian Ardan Johan Saputra. Ardan. Mana Ardan? Ardan? Tidak ada Ardan. Tadi ada perasaan. Oh, salah. Berarti tidak hadir Ki. Audila Safira. Oke. Aurel Fadila. Belum. Ada Aulia kah itu bacanya? Aulia Az-Zahra. Iya, Aulia Az-Zahra hadir. Aurel Fadila. Oke. Azila Islami Safwa. Oke. Danendra Cestra Mahardika. Danendra. Mana? Oh iya, Bintang Junior. Kenapa ya? Habis kuotanya. Ntar dulu saya lihat. Mana kayaknya mana coba deh. Bintang Junior. Bintang Junior. Nggak ada juga izin di saya. Suruh nanti bilang kalau nggak bisa hadir nah. Danendra Cesta Mahendra. Tidak ada? Mana itu?
siapa ini? Yang Dian itu yang di grup, yang dia bilang habis kuotanya baru pakai hotspot orang tuanya. Itu bukan. Itu siapa? Siapa itu? Dian itu? Diani itu siapa? Oh, kemudian siapa lagi tuh yang di bawah? Elin tuh siapa Elin? Elinia. Oh. Dinda Safira. Dinda. Tidak ada. Galang. Fadiah dulu. Fadiah Syafikah. Oke. Galang Habilal. Oke. Jiraya Al-Ghifari. Sakit. Sakit apa ini? Sudah izin dia sama Ibu Rahmah. Dari lama mi itu. Atau baru-baru. Jadi ndak pernah ikut dari minggu lalu, ndak ikut juga belajar. Oke, Pale. Hairunisa. Oke. Muhammad Angga Amiruddin. Ini yang ndak pernah kerja tugas. Dikerja nanti tugasnya nah. Dari tuh nanti nilai tak. Mas Ruro Ramadhani. Mas Ruro, oh ya. Muhammad Ilham Ar-Rahman. Sakit ki, Dek. Oh. Muhammad Arsyil Majid Anwar. Muhammad Arsyil. Tidak masuk di room. Oke. Arya Putra Ali Akbar. Faiz tadi. Kenapa Faiz? Izin, Dik. Udah ada tadi di grup. Kayaknya ada chat Kak, dia bilang udah ada ikutannya. Mana ada Faiz? Oh ya, sakit, Dik. Sakit nah bilang saya. Kemudian Zahir Alif. Oke. Kemudian Zulfikar Usman. Zulfikar. Ada. Ardan Maulana. Tapi tadi masuk Ji toh. Di awal-awal tadi masuk Ji kan. Fisabilillah. Hadir tidak? Oke, Ishak Hasmun. Oke, Nancy Panca Aprilia. Nancy. Tadi dia bilang di grup. Oh, Nancy. Oh iya. Apa dia? Udah hadir. Nur Ashifa Rashid. Nur Ashifa. Tidak ada. Nur Makfiroh. Tidak ada juga. Putri Andira. Oke. Rizka Wardani. Oke. Saldi. Oke. Siapa? Nur Ashifah.
Oke. Salsadian Al-Mahri. Oke, Safira. Tidak ada kabar. Winarson juga tidak ada, tidak pernah bergabung. Awal-awal kayaknya itu bergabung deh. Oke, jadi itu. Kemudian kita masih ada 5 menit. Kita lanjutkanlah sedikit dulu materinya. Kita sampai di mana tadi? Sudah menyatakan himpunan. Kemudian ada juga dikatakan dengan himpunan itu ada lagi dibagi. Hairunisa masa ikut di absen baru keluar nih. Ada lagi yang mau keluar. Masa ikut di absen baru keluar nih, ndak ikut belajar. Aku tahu Mina. Siapa yang begitu? Bentar. Lanjut ke himpunan berhingga. Saya hapus dulu. Nah, jadi selanjutnya ada lagi beberapa istilah untuk himpunan. Jadi himpunan itu ada lagi beberapa jenis himpunan. Jenis himpunan lah saya bilangnya ya. Jenis atau jenis himpunan. Sudah 3 menit. Jadi yang pertama itu ada himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu seperti apa? Menurut adik-adik himpunan berhingga itu seperti apa? Himpunan yang memiliki anggotanya berhingga. Himpunan berhingga itu himpunan yang anggotanya berhingga. Seperti yang tadi, misalnya himpunan bilangan asli yang kurang dari 10, berarti berhingga, berarti berarti ada batasnya, atau anggotanya berhingga atau memiliki batas. Berhingga atau berbatas atau memiliki batas. Contohnya tadi himpunan bilangan cacah, misalnya A tadi bilangan cacah atau bilangan asli lah. Bilangan asli yang kurang dari 20. Bilangan asli yang kurang dari 20 misalnya. Berarti jelas anggotanya. Anggotanya harus bilangan asli. Kemudian kan bilangan asli banyak. Terus dia dibatasi sampai 20. Jadi ini berhingga itu maksudnya ini ada jelas sampai mana dia batasnya. Batasnya yang sampai kurang dari 20. Terus misalnya yang kedua ada lagi himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga. Berarti bagaimana itu anggotanya? Anggotanya tak berhingga juga. Anggotanya tak berhingga atau tidak memiliki batas. Tak berhingga atau tidak memiliki batas, tidak terbatas, atau unlimited. Pasti sering kita unlimited, kuota tak unlimited, berarti tidak terbatas, tidak dibatasi pada angka-angka tertentu. Contohnya juga tadi ini, kan tadi saya bilang bilangan asli itu banyak, atau bisa dikatakan juga bilangan asli itu tidak terbatas kalau kita hanya bilang saja bilangan asli tanpa dibatasi seperti yang tadi di atas, kurang dari 20 kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya sampai 19 kan. Kalau bilangan asli dia banyak, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, berjuta-juta, tidak bisa dibatasi, bisa sampai bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Makanya ini dikatakan anggotanya tak berhingga atau tak terbatas, dia tidak dibatasi. Berarti selama dia masih bilangan asli, maka dia itu merupakan anggotanya dari himpunan tak berhingga, karena bilangan asli itu banyak sampai seterusnya, banyak sekali.
Makanya dikatakan tak berhingga atau tidak dibatasi. Kemudian ada juga himpunan kosong. Kemudian yang ketiga ada himpunan kosong. Himpunan kosong. Himpunan kosong. Nah, jadi himpunan kosong itu bagaimana, Kak? Seperti namanya kosong, berarti dia anggotanya tidak ada. Anggotanya kosong, anggotanya tidak ada. Oh iya, beda itu nah kosong sama nol. Kosong itu tidak ada, misalnya nih. Saya lambangkan kalau di matematika itu himpunan kosong itu lambangnya seperti ini. Kurung kurawal baru kurung kurawal. Jadi anggotanya tidak ada, bukan seperti ini kurung kurawal 0. 0 itu angka, 0 itu anggota, berarti ada anggotanya. Berarti bisa ditanya himpunan yang ini yang ada nolnya, itu dia dikatakan himpunan memiliki anggotanya sebanyak 1, anggotanya sebanyak 1 yaitu 0. Itu beda. Himpunan kosong itu tidak sama dengan 0. Kosong tidak sama ya dengan 0 ya. Jadi salah itu biasanya orang kalau ditanya berapa nomor tak, nah baca 08, salah itu. Kosong itu sebenarnya tidak ada. Kosong itu seperti ini. Kosong itu betul-betul kosong, tidak ada anggotanya, kosong, tidak ada sama sekali anggotanya. Kalau seperti yang di bawah ini yang ada nolnya berarti dia ada anggota. Anggotanya apa? 0 sebanyak 1, berarti masih bisa dihitung. Kalau kosong betul-betul tidak ada anggotanya. Sampai di sini paham tidak? Oke, jadi kosong itu tidak ada. Jadi kosong sama 0 tidak sama. Sebenarnya orang tuh yang kalau ditanya berapa nomor tak, nah bilang 08, misalnya 0853, berapakah seterusnya bla bla bla. Salah, karena kosong itu bukan angka. Kosong itu tidak ada. Kosong itu tidak ada sama sekali. Jadi yang benar itu 08, kan dibaca ini 0. 0853 bla 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 bla. Jadi kalau dalam matematika sebenarnya kosong itu salah dibaca kosong. Sebenarnya dibaca 0 itu salah kalau dibaca kosong. Jadi dibacanya 0, bukan kosong. Jadi beda ya, himpunan kosong sama himpunan 0. Nanti misalnya ada soal ujian, disuruh menuliskan himpunan kosong. Jangan kita tulis himpunan begini baru kita kasih angka 0. Salah itu pasti. Udah pasti salah. Jadi himpunan kosong itu yang seperti ini. Seperti ini tadi, kosong. Kita gambar saja kurungnya, baru kita tidak usah tuliskan anggota dalamnya, itu dikatakan himpunan kosong. Kemudian bisa juga dituliskan seperti ini. Himpunan kosong itu ternyata memiliki beberapa bentuk. Selain itu, dia memiliki bentuk seperti ini. Ini angka 0, baru adik-adik coret seperti ini, coret mereng. Ini juga dibaca sebagai himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Itu himpunan kosong. Jadi lambangnya himpunan kosong itu ada 2. Yang pertama ini seperti tadi, kurung kurawal baru tidak ada isinya, baru juga seperti ini 0 baru dicoret. Itu juga dibaca sebagai himpunan kosong. Nah, sampai di sini paham atau tidak? Sampai di sini paham? Ada mau ditanyakan? Udah ada, Ji? Oke, jadi karena waktunya juga sudah habis, mungkin sampai sini dulu materinya. Jadi kita sampai ke materi jenis-jenis himpunan, yaitu ada himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dengan himpunan kosong. Jadi ada 3 jenis himpunan. Kemudian tadi kita belajar tentang pengertiannya dulu. Apa tadi pengertian himpunan? Ada yang bisa sebutkan? Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan, apa tadi? Kumpulan objek. Objek toh karena dia bisa berupa apa saja. Kenapa nggak bilang Kak kumpulan benda? Karena tidak mesti harus benda. Bisa benda, bisa orang, bisa hewan, bisa apa saja bisa. Itu bisa dikatakan himpunan. Makanya dikatakan objek, karena objek itu bisa apa saja, bisa orang, bisa hewan, bisa benda, ya kan? Jadi kumpulan objek yang apa? Di catatan tak ya, Anda apa kalau baca himpunan itu adalah kumpulan objek yang apa? Yang kumpulan objek yang memiliki karakteristik
Karakteristik itu apa, Kak? Bingung, Kak, kata-kata karakteristik? Karakteristik itu sama di ciri-ciri atau sifat yang dimiliki suatu objek itu. Misalnya, tadi kan misalnya hewan bertelur, berarti sifatnya atau karakteristiknya dia bertelur, dia harus bertelur, atau ciri-cirinya dia harus bertelur. Jadi himpunan itu kumpulan objek yang memiliki sifat atau ciri-ciri atau karakteristik tertentu, kemudian bisa didefinisikan juga dengan jelas Ki. Jelas juga anggota-anggotanya, yang mana anggotanya, yang mana bukan. Seperti tadi kita pelajari kan, ayam, misalnya hewan bertelur, kan ada ayam, apalagi bebek, angsa, burung, dan seterusnya. Kemudian jelas Ki anggotanya, dia bertelur. Kemudian kalau yang bukan anggotanya apa? Sapi, kucing. Kenapa bukan anggotanya, Kak? Karena dia tidak bertelur, dia beranak atau dia melahirkan, makanya dia bukan anggotanya. Berarti jelas bisa dibedakan yang mana anggotanya himpunan, yang mana yang bukan. Kecuali saya bilang dia anggota himpunan hewan beranak, nah berarti sapi masuk, kucing masuk, kambing masuk karena yang beranak. Sementara kalau saya bilang bukan beranak, kalau bertelur berarti dia bukan beranak. Kalau saya bilang beranak berarti dia bukan bertelur. Kan jelas, bisa dibedakan dengan jelas, atau bisa dikatakan terdefinisi dengan jelas. Toh kemudian menyatakan himpunan tadi yang seperti lambang seperti tadi huruf C baru ada garisnya di tengah, itu dibaca anggota. Kemudian ada juga kalau himpunan kita mau nyatakan dengan huruf, berarti harus huruf besar atau huruf kapital. Ya toh? Didengar Ji, masih dengar Ji suaraku? Oke. Jadi mungkin sampai di situ dulu. Jadi kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Mungkin nanti saya mau kasih tugas atau belum ya? Ntar dulu. Kayaknya belum deh. Atau bisa aja kasih tugas deh. Atau nanti lihat saja di Google Classroom-nya. Yang belum kerja tugasnya dikerja memang Mina, karena mau Ki juga ujian ulangan harian. Ya nanti bertumpuk itu terus tugas tak kalau tidak dikerja-kerja. Jadi mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita pada hari ini. Hari Kamis ya pertemuan selanjutnya ya. Hari Kamis itu nanti saya tidak kirimkan link video, tapi saya kirimkan link untuk ujian ulangan bab 1 ya, kita ulangan harus dikerja. Misalnya saya bilang jam 12 malam terakhir, kerja memang sebelum jam 12 malam. Kalau lewat enggak bisa dikerja itu, enggak bisa, biar bilang Ki begini kak, karena banyak itu kelas lain bilangin enggak bisa, padahal enggak baca di chatku pagi-pagi, enggak langsung enggak kerja, enggak ada tuh itu nilainya. Jadi nanti kalau dikasih tugas atau ujian dikerja sebelum tenggat waktunya, biasakan Ki disiplin. Kalau SMA Ki itu nanti dimarahi terus Ki sama guru tak kalau enggak disiplin. Oke? Oke, jadi yang belum kerja itu Angga, siapa lagi, Bintang Junior, dan lain-lain tadi yang saya sudah sebut namanya itu belum kerja. Kita mami tahu diri tak tahu kalau belum Ki kumpul, belum pergi kerja, kumpul memang nih. Kalau masih mau Ki dapat nilai, kalau enggak mau ya udah jangan nih. Oke, jadi mungkin sampai situ dulu. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Ya. Oke. Yang belum tahu pasti ada rasa dirinya enggak pernah kerja, enggak pernah buka-buka itu classroom, masuk uji saja enggak kerja tugasnya. Oke. Jadi mungkin sampai di situ dulu. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, marilah kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jadi terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan leave. Iya. Iya. Oke.